Halo Sobat Nonton, kali ini Nonton Aja akan merangkum salah satu film favorit kita semua. Film yang menceritakan sebuah mobil yang bisa bicara layaknya manusia. Ya, dia ini Lightning McQueen. Namun kali ini, dia harus tersingkir dari arena balapan karena usia dia yang udah tua dan kecepatannya yang semakin melambat. Dan terlebih juga, ada mobil-mobil baru yang menguasai arena balapan, sehingga McQueen dengan terpaksa harus pensiun. Oke, ini dia alur film Cars 3 versi Nonton Aja. Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain selamat menonton. Dan terima kasih juga bagi kalian yang udah subscribe ya. Lightning McQueen, si mobil merah yang mempunyai kata-kata tersendiri untuk menyemangati dirinya sendiri. Sambil menutup mata, dia terkadang mengingat Doc Hudson yang pada saat itu menjadi pemandu balapan Lightning McQueen. Dan kini, dia telah tiada. Namun itu tidak membuat Lightning McQueen berhenti dari ajang balapannya. Film bermula ketika McQueen berada di arena balapan dan sepertinya dia mempunyai rival baru yang bernama Carl yang bekerja bersama Dinoco. Terlihat di sana bahwa Lightning McQueen masih menjadi primadona bagi para penontonnya. Dan pada saat mereka memasuki pit, kita melihat mobil yang pada saat itu kecelakaan. Kini dia menjadi pemandu balap di Dinoco. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan cek link di deskripsi ya. Oke, lanjut. Dengan santuinya, McQueen pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pada saat dia diwawancarai, dia pun terkena prank. Balapan pun terus berlanjut dan kini balapan tersebut dimenangkan oleh Carl. Dan kini bagian Carl yang terkena prank oleh McQueen. Singkat saja, ketika dia akan memenangkan salah satu balapan, tiba-tiba ada mobil baru yang begitu cepat menyusul 3 mobil di depannya, termasuk McQueen. Dia adalah Jack Strom, si mobil balap era masa depan, karena kedatangannya membuat para pembalap terdahulu menjadi pensiun. Karena Jack Strom bukan tandingan mereka lagi. Bayangkan saja, kecepatan dia bisa sampai 210 mph, bahkan lebih. Sedangkan mobil kelas sebelumnya hanya sampai kurang lebih 190 mph saja. Kemudian McQueen bertemu dengan Carl dan ternyata dia pun telah memutuskan akan pensiun karena dia pikir ini sudah bukan era dia lagi. Keesokan harinya, terlihat di arena balapan begitu banyak mobil-mobil baru dan hanya tersisa beberapa mobil terdahulu, termasuk McQueen. Karena dia pikir bahwa dia masih bisa. Di era sekarang, dia pun terus berusaha mengalahkan mobil-mobil baru. Sampai-sampai dia terlalu memaksakan dan dia pun kecelakaan. Empat bulan telah berlalu, scene berpindah ke Radiator Springs dan terlihat McQueen yang udah jadi albino sedang menonton tayangan pada saat Doc mengalami kecelakaan. Dia pun bingung antara lanjut balapan apa pensiun karena dia gak percaya bahwa era dia sudah berakhir. Kemudian dia dihampiri oleh Sally, kekasihnya, dan memberi sedikit semangat kepada McQueen karena McQueen sudah berbulan-bulan menguring diri dan pada akhirnya dia pun kembali semangat setelah sobatnya Mettner membantu Sally untuk menyemangatinya. Kemudian dia berbicara bersama sponsornya. Mereka pun menyuruh McQueen menghampiri mereka esok hari karena ada hal yang penting harus McQueen tahu. Dan akhirnya McQueen pun dicat ulang dan kini dia terlihat kinclong seperti baru. Keesokan harinya, dia pun berangkat menuju Rusty's Racing Center untuk menemui Rusty dan Dusty. Sesampainya di sana, McQueen begitu kagum dengan tempat Rusty's yang baru. Kemudian, dia dihampiri oleh Rusty dan Dusty dan menjelaskan bahwa mereka sudah menjual Rusty's kepada salah satu miliuner yang bernama Sterling. Dia adalah salah satu penggemar berat McQueen. Singkat saja, dia pun dicat ulang menggunakan teknologi baru. Dan yang lebih canggihnya, dia memasang tato gambar yang bisa melacak kecepatan McQueen. Kemudian, Sterling pun menunjukkan kepada McQueen teknologi-teknologi canggih untuk melatih para pembalap baru. Dan dia diperlihatkan teknologi simulator super canggih yang digunakan pada saat Jack Strom latihan sehingga dia menjadi lebih cepat. Dan kita diperkenalkan seorang pelatih wanita yang bernama Crush. Dan kini, dia yang akan melatih McQueen untuk menjadi cepat. Namun latihan yang dia berikan aneh-aneh.
sehingga McQueen pun tidak nyaman. McQueen yang semakin muak karena dia hanya ingin mencoba simulator itu. Namun, Crash memberitahu kepada McQueen bahwa belum saatnya dia memakai alat itu. Dan pada akhirnya, dia pun mencobanya dengan memaksa. Dia pun merusak simulator tersebut. Kemudian di dalam ruangan manajer, Crash tetap mencoba mempertahankan McQueen sebagai orang yang dia latih. Namun Sterling berbicara bahwa dia sudah tidak bisa. Dan pada saat Crash keluar, McQueen pun dipanggil sang manajer. Dia pun berbicara kepada McQueen bahwa sebenarnya dia diundang ke sini bukan untuk balapan, melainkan hanya untuk foto-foto saja sebagai pembalap legendaris dan mendapatkan hadiah pensiun. Namun karena jiwa balapan makin tinggi, dia pun tidak mau hadiah itu semua. Dia hanya ingin balapan dan mengalahkan Jack Strom. Dia pun berjanji jika dia tidak memenangkan balapan yang akan diselenggarakan minggu depan, maka dia akan pensiun. Dan jika ia memenangkan balapan tersebut, dia sendiri yang akan memutuskan kapan dia pensiun. Mendengar pernyataan seperti itu, Sterling pun setuju, dan McQueen akan latihan di pinggir pantai bersama Crash. Mereka pun latihan di sana, di pantai yang bernama Fireball Beach, tempat di mana para legenda-legenda berlatih. Crash yang seharusnya melatih McQueen, malah sebaliknya dia yang dilatih oleh McQueen supaya bisa melaju di tanah. Dan dia bisa mendeteksi kecepatan McQueen. Selesai latihan, McQueen pun melihat plank yang mengarahkan ke tempat Thunder Hollow, tempat di mana para pembalap adu kecepatan di atas tanah. Sesampainya di sana, McQueen pun disamarkan dengan cara bodi dia dilumpuri tanah, sehingga mereka tidak tahu bahwa itu McQueen. Pada saat di dalam, Crash yang seharusnya mendampingi McQueen, dia pun malah menjadi peserta lomba tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata mereka bukan balapan. Di sana mereka adu kekuatan untuk menghancurkan satu sama lain. Dan di sini muncullah sang juara bertahan, si mobil bus sekolah. Asik kejar-kejaran pun terjadi, sehingga membuat Crash tersangkut di lumpur. Dan ketika dia akan dihancurkan, McQueen pun datang dan menyelamatkan Crash. Karena ada benda yang nyangkut, dia pun tidak bisa bergerak. Dengan segala usaha, akhirnya dia mengalahkan si bus sekolah itu. Dan kini, Crash-lah pemenang lomba tersebut. Namun tiba-tiba, mobil tangki yang berisi air tergelincir, sehingga air itu tumpah ke bodi McQueen. Mereka yang mengetahui itu langsung berteriak dan mengajak McQueen berfoto. Selesai dari sana, mereka berdua pun berbincang. Crash yang senang atas kemenangannya membuat McQueen marah karena seharusnya McQueen latihan, yang membuat piala Crash hancur. Kemudian, Crash pun marah dan bercerita bahwa McQueen adalah idolanya sejak kecil. Dia tidak pernah melewatkan acara balapannya dan berpikir andai saja dia bisa menjadi pembalap hebat seperti Lightning McQueen. Dan kemudian dia pun pergi. McQueen pun menyesali atas perlakuan dia. McQueen pun bingung, kini dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dan pada saat dia menelpon Mater pun memberitahu kepada McQueen, jika kau tidak bisa bertemu Doc, maka kau bisa bertemu dengan orang yang melatih Doc. Seketika itu, dia pun berpikir untuk menemui pelatih Doc. Di tengah perjalanan, McQueen pun menyusul Crash dan membujuknya untuk ikut. Mereka pun sampai di arena balap, tempat di mana dulu Doc adu kecepatan di sana. Dan pada saat mereka melaju di arena itu, tiba-tiba semua mobil tua muncul di hadapan McQueen. Dan inilah Smokey, si pelatih Doc. Mereka pun diajak jalan-jalan menuju bar. Dan tidak disangka, di sana terdapat pembalap-pembalap terdahulu, yaitu yang satu angkatan dengan Doc. Dan mereka menceritakan pada saat Doc balapan, ada mobil baru yang mencoba menyaingi Doc. Namun, dia tetap memenangkannya dengan melakukan trik lompat pagar. Kemudian McQueen pun berbicara berdua dengan Smokey bahwa dia perlu bantuan dan bimbingan. Kemudian Smokey memperlihatkan garasinya, bergambarkan McQueen dan Hudson. Dia pun berbicara bahwa itu adalah surat kabar milik Doc. Dia selalu bercerita mengenai McQueen, bahwa McQueen adalah salah satu murid yang membuat dirinya semangat menjalani sisa-sisa hidupnya, dan hanya McQueen yang berhasil membuat Doc tertawa. Singkat saja, McQueen pun berlatih dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai mereka berlatih dengan kawanan traktor.
Dan yang lebih parahnya, mereka melaju cepat di tengah hutan tanpa menggunakan lampu sorot. Latihan pun terus dilakukan, namun tetap saja dia tidak bisa melawan kecepatan Crash. Dan di sini, dia mulai sadar bahwa ini sudah saatnya untuk pensiun saja. Dia pun berangkat menuju arena balapan. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan kawan-kawannya dan terlihat muka McQueen sudah tidak seperti dulu yang begitu semangat dan ceria. Singkat saja, mereka pun memulai balapannya dan kini Smaky yang menjadi pemandu balapan Lightning. Dengan penuh semangat, McQueen terus berusaha memenangkan balapan tersebut. Namun di sisi lain, Crash yang sedang asik melihat balapan tersebut harus diusir oleh Sterling karena dia harus melatih pembalap lainnya di tempat latihan tadi. Dengan terpaksa, dia pun pergi dari tempat itu. Pada saat McQueen memasuki pit, dia pun meminta Crash untuk menggantikannya. Crash yang sedang dalam perjalanan pulang, dia pun ditelepon untuk kembali ke dalam pit. Dia pun langsung memasuki arena balapan. Karena dia baru pertama kali, dia pun gugup. Dan kini, dia dipandu oleh sang legenda, Lightning McQueen. Dengan sombongnya, Jack Strom melambat dan mencoba mempengaruhi pikiran Crash, sehingga membuat dia melambat. Namun McQueen terus mencoba memberikan masukan yang membuat Crash kembali melaju kencang. Karena Jack takut dia kalah, dia pun menyeret Crash. Namun tiba-tiba, dia pun melakukan apa yang Doc lakukan. Dan akhirnya, dia memenangkan pertandingan tersebut. Karena hasil pertandingan tersebut membuat McQueen muncul di papan skor, dia pun memutuskan kapan dia akan pensiun. Scene beralih ke Radiator Spring. Terlihat Crash sudah resmi masuk ke dalam tim Dinoco. Dan terlihat McQueen dengan cat barunya menyerupai Doc Hudson. Dan mereka pun berlatih bersama dan film pun udahan. Nah, itulah cerita singkat film Cars 3. Bagi kalian yang ingin menonton film ini supaya lebih paham dari apa yang saya sampaikan, silahkan cek link di kolom komentar untuk mendownload serta menonton film ini dengan durasi full movie. Dan jika kalian suka channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa bahagia.